Masih bersama saya Budiman Tantorejo di satu meja. Saya melanjutkan pertanyaan kepada Mas Ahmad Basarah. Ahok itu jadi petugas partai dari PDIP untuk menjalankan tugas sebagai gubernur? Secara normatif, Ahok tidak secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota apalagi kader PDI Perjuangan. Statusnya adalah mitra kerja. Mitra kerja PDI Perjuangan sebagaimana norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada bahwa peserta pemilu kada itu adalah partai politik. Karena PDI Perjuangan partai politik, maka agenda pilkada itu adalah agenda partai politik. Nah, orang-orang yang ditugaskan untuk memenangkan pemilu kada kemudian menjadi kepala daerah adalah petugas-petugas partai yang mendapatkan mandat untuk menjalankan agenda partai politik, kebijakan partai politik. Bagi PDI Perjuangan, kontestasi pemilu kada bukan sekedar merebut kekuasaan politik di daerah, tetapi juga sarana pendidikan politik. Lebih jauh dari itu, kekuasaan pemerintahan daerah bukanlah sekedar aksesoris politik bagi para calon yang memenangkan pemilu kada, tetapi dia adalah instrumen implementasi ideologi yang kita anut. Sehingga oleh karena itu, kita tidak menginginkan partainya dianggap semacam event organizer, lembaga konsultan politik seperti Pak Hanta punya, mengantarkan orang per orang menjadi kepala daerah, setelah itu ditinggal. Kepala daerah itu harus menjalankan misi partai, misi ideologi, tujuan politik yang menjadi tujuan nasional partai kita masing-masing. Saya ke Hanta Yuda. Kalau ada 3 pasangan sekarang, nah analisa Anda, kira-kira pertarungan ini akan satu putaran, mungkin satu putaran atau 2 putaran sebetulnya? Kemungkinan besar 2 putaran. Karena syarat di DKI harus 50% plus 1, amat sulit termasuk petahana untuk memenangkan pertarungan dalam 1 putaran. Nah, apalagi kalau dilihat 3 tokoh kita ini semuanya kan dulu di koalisi kekeluargaan. Koalisi kekeluargaan lalu terbelah menjadi 3 seperti ini. Dan ada plus minusnya memang. Kelebihannya, kalau kekurangannya mungkin dianggap kurang efektif, kurang efisien karena secara logistik, secara waktu, energi politiknya 2 putaran lebih lama. Tetapi positifnya ini memberikan pilihan, opsi yang lebih variatif kepada rakyat Jakarta, warga Jakarta. Karena yang suka Pak Ahok silakan lanjut pilih Pak Ahok, tetapi yang tidak suka ada 2 alternatif sehingga itu lebih berkualitas secara waktu. Yang kedua, konstruksi politiknya itu tidak terlalu kencang, terlalu tinggi karena dia tripolar, tersebar ke dalam 3. Nah, itu tergantung pada seperti apa nanti di 5 bulan tersisa waktunya, bagaimana masing-masing ini petahana dan 2 penantang nanti di ronde kedua siapa yang akan bertarung nanti di. Prediksi Anda dalam putaran kedua, kalau membaca tren survei hari ini, meskipun survei itu hanya membaca hari ini, tergantung pada 5 bulan ke depan. Yang pertama memang petahana. Meskipun ada angka tingkat kepuasan 68% di survei poltreking terakhir, tetapi hanya sekitar separuhnya yang sudah solid memilih Pak Ahok. Sisanya itu tidak memilih. Jadi ada yang puas memilih, puas tidak memilih, dan tidak puas tidak memilih petahana, kira-kira gitu. Yang di tengah ini relatif cukup tinggi. Yang kedua, dari tren survei memang hari ini harus kita akui penantang cukup berat bagi petahana adalah pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nah, kalau membaca tren hari ini, meskipun ya peluang Pak Agus karena punya potensi dengan figur, karakter dan sebagainya, kita masih bisa melihat perkembangannya, dan bisa juga penantang yang di ronde kedua juga mungkin. Tetapi saya membaca tren hari ini, tren survei itu di 2 kandidat itu, di 2 pasangan, yaitu Pak Ahok Jarot dan Pak Anies Pak Sandi di ronde kedua. Nah, jadi bisa membacanya 2 kemungkinan. Satu, ini di ronde pertama adalah pertarungan para penantang. Siapa nanti akan berhasil para penantang yang bisa dapat di nomor 2 lalu nanti bertarung dengan petahana. Jadi menurut saya Pilkada DKI baru dimulai hari ini. Masih mungkin Agus mengejar elektabilitasnya, mungkin setelah survei masih di bawah? Ada kemungkinan, seperti saya katakan, kalau bicara Pilkada DKI tentu orang akan membandingkan faktor figur yang paling menentukan. Faktor figur itu satu, nanti panggung prestatifnya, pengalaman prestatif. Kalau Pak Ahok, orang akan melihat apa yang sudah dikerjakan di Jakarta, Pak Anies juga pernah menjadi menteri. Nah, tantangan bagi Mas Agus adalah meskipun punya prestasi di dunia militer, tetapi apakah dia linier? Nah, itu jadi tantangan bagi Pak Sarip dan timnya memunculkan itu. Juga faktor pilihan publik. Karakter yang kedua adalah kalau petahana, penantang ini kan antitesa dari petahana semua. Jadi yang suka Pak Ahok pilih Pak Ahok, yang tidak suka Pak Ahok ada pilihan 2 sekarang, Agus dan Anies. Meskipun Pak Ahok sekarang irit bicara juga ya. Nah, itu strategi itu setelah menandatangani kontrak politik. Ini menarik, Mas Budiman. Dulu sebelum PDI Perjuangan menetapkan Pak Ahok dan Pak Jarot, selalu dikatakan para pengamat, tidak terkecuali Mas Hanta mengatakan
pokoknya kalau Ahok sudah ditetapkan bersama Pak Jarod, pemilu kada DKI selesai. Saya Nah, sekarang yang ternyata tidak berubah. Saya satu dari sekian pengamat yang Makanya tidak saya katakan di luar beliau ini. Tapi yang lain semua pengamat mengatakan pokoknya kalau PDIP Pilkada is over ya. menetapkan Ahok dan Jarod, pilkada selesai. Oke, Sekarang berubah. masih kompetitif. Masih kompetitif. Sekarang saya ke Pak Sarip. Kalau menurut Mas Hanta kan masih startnya paling belakangan. Strategi apa ya yang akan coba dikembangkan oleh pasangan Agus dan Bu Silvi? Ya, kami membaca bahwa petahana itu kan elektabilitasnya, popularitasnya juga cenderung untuk menurun. Menurun? Ya, menurun. Kemudian kami itu sebelum PD Perjuangan menetapkan ya, Pak Sarip. apapun inilah ya. Nanti ini kan hanya terhitung hari ini kemarin. Nah, kemudian itu elektabilitasnya kurang lebih sekitar antara 35 sampai 40%. Ya. Itu berarti dari 100 rakyat di DKI ini itu hanya sekitar 35 orang di antara 100 yang memilih. Itu artinya ada 65 yang belum memilih. Yang belum memilih. Nah, kembali lagi berarti kita di sini ada opportunity. Semuanya. Ada opportunity bagi antitesasnya. Itu belum dihitung 1 juta KTP. Oh iya. Dan Kalau masih valid. nah, kemudian kita melihat lagi sekarang ini kan peran daripada figur itu kan sangat menentukan kalau untuk pilkada. Dan itu lebih majority opini itu ditentukan oleh figur. Peran daripada partai itu hanya kurang lebih sekitar 20%. Nah, artinya apa? Kalau figur yang kita dukung itu betul-betul sangat betul diharapkan oleh rakyat, apalagi memiliki reputasi yang luar biasa, ya kan, itu saya pikir trennya itu possibility-nya itu akan sangat Apa lebih persisnya meningkat. yang mau ditawarkan oleh pasangan Agus dan Silvi? Yang jelas begini, kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan petahana selama ini sangat jauh daripada harapan rakyat. Sangat jauh dari harapan rakyat. Jauh dari itu Tapi analisa tingkat kami. kepuasan publik survei Ya, Prof. Haji cukup tinggi loh. puas, dari tetapi itu. yang jelas rakyat itu sekarang menginginkan begini sebenarnya. Hari ini sebenarnya harus lebih bagus daripada kemarin. Oke. Dan hari besok itu harus lebih bagus daripada hari ini. Oke. Tetapi ternyata hari ini itu tidak lebih bagus Dari yang daripada yang kemarin. kemarin. Oke. Jadi intinya masyarakat akan memilih pemimpin yang betul-betul bisa memberikan harapan untuk rakyat itu, dan itu ada pada Agus dan Silvi. Oke. Nah, kita melihat ini ada dua nih petahana ini, ada dua nih penantang nih ya. Bagaimana dengan ya maaf kita mengadakan analisa, bagaimana dengan teman-teman dari PKS dan Tapi Agus kan Gerindra? tidak punya pengalaman politik, Pak. Oh ya, betul. Saya pikir begini, kalau soal pengalaman dia kan memiliki suatu knowledge dan kemampuan di dalam hal bagaimana memanage sesuatu tugas dan tanggung jawab. Nah, justru itulah kami memasangkan dengan Ibu Silvi. Ibu Silvi dalam hal ini dengan reputasi Birokrat, yang sudah dimilikinya, semua orang juga sudah tahu, itu akan memberikan nilai tambah. Apalagi Ibu Silvi ini kan dari gender perempuan. Itu akan memberikan nilai tambah bagi Jadi akan mencoba menarik pemilih-pemilih perempuan di Jakarta. kepemimpinan figur dari sosok Agus. Nah, harapannya ada perbedaan juga dari calon yang diusung oleh kawan-kawan dari PKS Gerindra, ya. Kami melihat sekalipun itu berpotensi juga sebagai pesaing, tetapi kami yakin bahwa kami bisa memenangkan pertarungan PKD dengan sosok seorang Agus yang memiliki kemampuan dan bisa memberikan contoh bagaimana memimpin suatu daerah, apalagi untuk Jakarta. Banyak tugas-tugas yang harus dilakukan dari semua sektor. Oke, Ya. saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, apa yang mau ditawarkan oleh Anies Sandi untuk kali Hanta mengatakan antitesa sebenarnya dari Ahok Jarot sebetulnya? Ya, pertama tentu kita juga tidak berangkat dari nol ya. Oke, Artinya udah ada modal seolah-olah ya. mereka nggak dikenali gitu ya. Ya. Pak Anies dikenal publik, Ya. Pak Sandi juga dikenal publik dalam konteks prestasinya. Pak Sandi dengan prestasinya anak muda yang sukses dalam bidang bisnis, dan itu kan satu hal yang sangat menantang. Jakarta ini salah satu permasalahannya adalah semakin meningginya jumlah kaum miskin kota. Oke. Dan atau semakin tingginya harga-harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Oke. Itu artinya sosok Pak Sandi bisa memberikan alternatif jawaban. Pak Anies seorang yang pernah menjadi birokrat, baik birokrat dalam konteks eksekutif, yaitu dia pernah jadi menteri skalanya nasional. Ataupun beliau pernah juga menjadi seorang rektor, itu juga birokrasi di tingkat kampus yang juga sangat penting saya kira. Jadi yang akan ditawarkan adalah menghadirkan Jakarta yang lebih baik, lebih manusiawi dan lebih sejahtera. Tentu harapan kita adalah bahwa sekali lagi
kita tidak jualan pepesan kosong, tapi karena memang tokoh yang kami ajukan adalah tokoh yang mempunyai track record dalam konteks itu, prestasi dalam konteks itu, tapi sekaligus juga menjadi dalam tanda kutip ada unsur antitesanya dari yang petahana. Ya kalau babnya anti korupsi, Pak Anies sangat anti korupsi dan sangat ketokohannya dalam bilang pemberantasan korupsi amat sangat diakui. Gitu. Bahkan di Paramadina beliau membuat kurikulum tentang sekolah anti korupsi dan menjadi rujukan di mana-mana. Kalau kaitannya dengan masalah dalam tanda kutip kesantunan dan komunikasi, ya mereka berdua sangat santun ya. Komunikasi. Jadi kadang-kadang kan orang mengatakan, mohon maaf, ada yang santun tapi korupsi. Nah, Pak Anies ini dan Pak Sandi santun tapi tidak korupsi. Dan itu fakta gitu. Dan ini saya kira bagian-bagian yang harus dikomunikasikan terus-menerus dan menjadi alternatif pilihan yang menarik untuk kalau terjadi second round yang kedua, kira-kira akan nanti masing-masing penantang akan berkoalisi ya? Ya, bisa jadi yang masuk kedua adalah beliau dan saya. Betul. Prediksi bahwa yang masuk putaran pertama. Ya, tadi saya nggak ditanya sama Mas. Oke, sekarang ditanya. Kira-kira petahana mau melakukan apa? Oke. Kalau Pak Sarip dan Pak Hidayat kan menyampaikan mau akan. Oke. Kalau Pak Ahok dan Pak Jarot ini kan sudah ada approvalnya ini sudah ada, bukti-buktinya sudah ada yang beliau kerjakan. Mas Hanta seminggu lalu merilis tingkat kepuasan publik itu hampir tembus 70%. Itu tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Nah, rakyat tinggal menilai saja dari kinerja Pak Ahok dan Pak Jarot yang dimulai dari kinerja Pak Jarot dan Pak Jokowi dan Pak Ahok dari 2012 dilanjutkan oleh Pak Ahok dengan tapi Pak Jarot. 68 yang puas tapi yang ambil hanya 35% ya. Jadi solid 35. Ya, ini yang mau saya katakan tentang tingkat kepuasan publiknya. Tingkat kepuasan publik inilah yang sebenarnya belum dikapitalisasi pada waktu itu menjadi elektabilitas karena banyak variabel. Nah, oleh karena itu saya melihat dari perspektif petahana sebetulnya rakyat tinggal menilai saja apa yang sudah dikerjakan Pak Ahok dan Pak Jarot selama kurun waktu mereka memimpin DKI Jakarta. Kekurangan-kekurangannya itulah yang kita perbaiki sama-sama dalam pertarungan berikutnya. Yes, ya seperti yang Pak Hidayat katakan tadi, harus berbicara yang lebih sopan lebih dan santun, lebih santun. lebih ngayomi, Oke, baik. lebih ngademi Tapi dan lain bagaimana sebagainya. sebetulnya wajah pemimpinan dari Gubernur Jakarta? Jawabannya setelah jeda berikut ini.